Alex, Andre, dan Batong sedang keliling pesantren, sedangkan Kardi, Suprapto, dan Ustadz Fian mengobrol di lokasi proyek. Pendopo milik Abah Haji sudah sepi. Agus dan istrinya menemui Teh Neneng, membicarakan legal sekaligus menengok Dharma. Roy masih di sini karena suruhan kiainya, dan Nyai Laila di belakang sedang rapi-rapi. Antum dapat ide original seperti itu? Seperti itu. Dari mana, Roy? Tanya Abah Haji. Roy tersenyum. Abah Haji mempertanyakan ide kom original yang diutarakannya tadi dari kopi Kiai, candanya. Abah Haji pun tersenyum dan merubah wajahnya sedikit serius. Sekarang antum harus tahu apa Abah menaruh harapan dari rencana antum. Abah capin terima kasih, ucap Abah Haji. Nyi Laila melirik semenjak ide pemuda ini. Nyai Haji memandang Roy berbeda. Pemuda ini mungkin bisa mengurusi pesantren ini tanpa harus ada suaminya, pikir Nyi Haji lagi. Ah lah, menggelengkan kepala. Tak pantas rasanya bila ia mulai meragukan kemampuan suaminya seorang kiai besar itu dengan seorang pemuda yang sering mengintipnya diam-diam. Mentang-mentang gak bisa di muka syafah kiai, malah ngintip istrinya. Diam-diam pikir. Semua ini karena Ustadz Hari juga, Bah Haji. Makanya saya tahu, ucap Roy sambil melihat Nyai Laila. Abah Haji sudah lelah dengan keadaan ini. Nyai Haji juga. Beruntung ide antum tadi membuat titik cerah. Semuanya demi pesantren kiai. Tapi saya cuma rumahan, debu. Tidak tinggi ilmunya seperti Abah Haji, ucap Roy merendah. Tidak begitu, Roy. Abah yakin semua hal yang terjadi karena memang ada alasannya. Abah gak bisa menguasai dengan ilmu Abah sendiri. Abah butuh bantuan antum. Bukannya ilmu Abah Haji sudah sangat tinggi, kenapa butuh bantuan saya? Tanya Roy lagi. Nyai Haji duduk di belakang suaminya dengan gaya khas ibu-ibu pengajian yang duduk secara ditopang dengan tangan. Antum harus tahu, sebagian orang di dunia ini ada yang sudah dilahirkan dengan bakat tertentu. Banyak orang berbakat itu, Roy. Seperti Abah memiliki bakat karena dari amalan. Ada juga yang dari lahir, justru ia sudah berbakat. Memang begitu, Roy, lumrahnya di dunia makasyafnya. Tanpa disadari, antum juga salah satu di antara anak yang punya bakat. Bakat apa, Kiai? Antum emang tidak merasakannya, tapi buktinya Abah tidak bisa membaca antum. Antum sulit dibaca sama Abah, ucapnya. Nyai Laila memperhatikannya dari belakang karena tangannya jadi penompang. Ada yang ngintip-ngintip tipis. Roy melihat istri Kiai itu tepat saat Abah Haji bilang, antum tidak bisa Abah baca. Tiba-tiba ada yang bangun dari tidurnya. Itu artinya antum punya bakat yang gak dimiliki Abah Haji. Roy masih melihat Nyai Haji di belakangnya. Surau Masjid Awabin terlihat indah dilihat. Disinilah pusat para santriawan, santriawati, para asatid, dan ustazah berkumpul bersatu sujud ke ilahi. Surau itu memang sederhana, tidak mewah tapi amat apik. Resmi, resik, dan bersih, tentu para santri yang menggerakkan dan mengurusnya. Di surau ini pula tempat curhatnya para santri, asatid, ustazah di pon pesantren, menjadi pusat info, ilmu, dan pengerakan. Wajar ketika dinodai oleh Barong dan kawan-kawan sakit hati menyelimuti seisi pesantren. Ditambah lagi Ustadz Ujang yang dikenal paling rajin ikut andil dalam penodaan itu. Alex, Batong, Andre memakai sarung menjelang maghrib itu. Mereka ikut melaksanakan maghrib berjamaah. Lu makhluk apa? Sumpah, gue gak tahu, ucap Alex melihat Batong memakai sarung yang dilipat itu. Terasa aneh memang, di luar biasa mabok, berbuat, kini mereka harus ikut sholat berjamaah. Ini karena Pak Kiai yang menyuruh. Roy pun ikut sama-sama mengantar mereka ke surau. Roy, tadi siapa? Ustazah yang pakai kacamata cantik, masih muda. Roy tersenyum. Yang pakai kacamata cuma Ustazah Anis. Dia keponakan Ustazah Boim yang guru silat, sepupunya, istri Rian. Ya bener lu, sepupunya Ibu Intan. Emang kenapa? Gila, satu genetik cakep-cakep amat itu keluarga, ucap Alex. Iyalah, genetik pilihan. Lu genetik Sarwiti, ucap Batong. Berisik makhluk. Ngapa lu nanyain Ustazah Anis? Naksir, ucap Roy. Dia mah naksir si Sally, Roy, celetuk Andre. Dipukulnya ia oleh Alex karena merasa malu.
buka-buka kartu aja lu. Serius lu naksir Sally? Masa naksir sama punya orang? Ah Roy, kayak gak tahu aja. Dilarang juga di mata Tuhan. Tapi di mata Sally banyak hal yang dibolehin, ucap Alex. Ucap Roy sambil ketawa. Biasa aja lu. Lah, urusan buaya kan belajarnya dari elu gue dulu. Kepala Alex digeplak. Cepat banget lu nyambernya urusan begituan. Tapi serius Roy, banyak banget ustazah cakep. Bu Kiai juga kalau masih mau tahu gue. Plak. Kali ini Andre yang kena kelepak. Kualat loh, istri Abah Haji dipikirin. Enggak, malu-maluin gue aja, ucap Roy. Udahlah, bentar lagi maghrib. Jangan berisik kalau udah di surau, ucap Roy, menyudahi percakapan antara para sahabat ini. Maghrib dimulai. Semua khusus melaksanakan sholat berjamaah. Sama seperti Roy. Ketika pertama kali ke sini, Andre, Batongs, Alex merasakan ada yang berbeda di tempat ini. Mereka merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Mendengar ngaji para ustadz, para santri, memberi mereka kesegaran jiwa sendiri, seperti bengkel ruh yang memperbaiki jiwa-jiwa yang rusak. Pantes lu betah di sini, Roy, ucap Alex selesai maghrib itu. Gue bilang juga apa, tapi proyek West House lu itu harus bernafaskan. Ini juga, jangan ada yang gak beresnya, timpal Alex. Beres, terlihat Ustadz Fian, Boim, dan Ustadz senior lainnya sedang mendengarkan tausiah Kiai pada maghrib ini. Santri pun dengan khusyuk mendengarkannya. Terima kasih teman-teman telah tonton channel kami dan jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar kami tetap semangat untuk mengupload novel-novel berikutnya.